Selamat pagi Tuhanku, salam selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita berbicara tentang bayi rohani. Kita langsung saja di 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehmu kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Haleluya. Dalam keadaan yang bagaimana Anda dapat menolong orang lain, selama itu adalah orang-orang Kristen yang masih bayi rohani, Anda dapat memantapkan iman mereka dan menolong menyelesaikan perkara mereka. Memang pekerjaan yang paling mudah untuk menyembuhkan seorang Kristen yang masih baru tidak terlalu sukar, seperti apa yang dikatakan di dalam firman Markus 11 ayat yang ke-23. Sesungguhnya barang siapa yang berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagi dia. Pengalaman pribadi saya di masa lalu, saya masih bekerja di perusahaan menjadi jemaat di gereja. Waktu itu anak saya berkisar umur 1 sampai dengan 2 tahun. Pada saat itu sakit demam. Minggu pertama sakit, kita bawa ke dokter dan makan obat. Beberapa hari kemudian hilang daripada sakitnya. Tetapi di hari yang ke-6 timbul lagi sakit. Selama 3 minggu berturut-turut hal itu terjadi. Artinya 3 kali kita kunjung ke dokter. Dan apa yang terjadi? Dengan cara demikian, makan obat terus, itu bukan solusi. Seperti biasanya sore hari menjelang malam saya itu sendiri dan berdoa. Si anak masuk ke kamar saya dan kemudian saya bertanya kepada anak saya, "Nak, kamu mau sembuh?" Dia jawab, "Ya papi." Lalu saya berkata, "Peluk papi." Dan dia pun langsung memeluk saya. Saya mulai berdoa, "Tuhan, kalaupun memang anak ini mau sakit, izinkan sakitnya pindah ke tubuh saya. Saya bersedia menanggungnya." Itulah doa saya yang begitu singkat dan tidak pakai lama. Di saat masih saya memeluknya, panas badannya mengalir ke tubuhku. Haleluya, anak saya sembuh. Ternyata saya pun tidak sakit. Sebagai anak Allah yang dilahirkan kembali, kita seharusnya selalu ingin susu murni firman Allah untuk kehidupan kita bertumbuh. Waspadalah supaya kelaparan dan kehausan akan firman Allah itu tidak lenyap daripada kehidupan kita. Kerinduan ini dapat dipadamkan oleh berbagai sikap yang salah, seperti segala kejahatan yang kita pikir dan kita lakukan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup. Oleh sebab itu teruslah belajar firman dari bayi rohani sampai dewasa rohani. Belajar firman dan melakukannya pasti membuat Anda bertumbuh. Haleluya, mari kita berdoa. Terpujilah di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menyuruh kami untuk selalu rindu akan firman dan belajar dan bertumbuh dalam firman. Terima kasih Tuhan, di mana tangan kami berkarya, kami percaya kami akan berhasil dan beruntung ya Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Indonesia sehat dan Indonesia tangguh. Bahkan berkati Tuhan pejabat pemerintah dari presiden sampai dengan jajaran yang terendam sekalipun. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami. Tuhan berkati kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dan kasih sayang daripada anaknya Tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus mulai pagi hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Tetap semangat, Tuhan berkati.